Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gunan Prasetyo dari Informatika. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai UAS IoT. Nah, di sini topiknya itu simulasi IoT RFID. Nah, kenapa saya memilih ini? Nah, karena sistem ini mengidentifikasi pengguna melalui kartu RFID yang dibaca oleh pembaca di pintu masuk. Data dari kartu tersebut dikirim ke platform IoT untuk diverifikasi. Dan jika pengguna terautentikasi, maka pintunya akan terbuka. Sistem ini tidak hanya meningkatkan keamanan dengan memastikan hanya pengguna yang berwenang mendapat masuk, tetapi juga memudahkan proses akses dan memungkinkan pemantauan akses secara real-time. Saya memilih topik ini karena di kantor saya tempat bekerja, kantor saya tempat bekerja sudah menerapkan metode RFID ini. Jadi para karyawan yang terdaftar mereka mendapat RFID masing-masing, ID card. Jadi sebelum masuk gedung, RFID cardnya di tap dan pintunya pasti akan kebuka. Jika terdaftar ya, jika tidak terdaftar, maka pintunya tidak dapat terbuka. Begitu saja. Yang pertama, oh ya, saya menggunakan simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer. Di sini saya kemarin sudah membuat simulasinya dan saya akan membuat lagi untuk penjelasannya nanti. Di sini ada sekilas saja di sini ada beberapa komponen. Ini ada ID card saya, ini ada ID card teman saya yang dari perusahaan komponen lain atau belum terdaftar. ID card saya sudah terdaftar, ID card teman saya belum terdaftar. Simpelnya gini, jika sudah terdaftar, maka dia akan memberikan akses menjadi hijau, artinya pintu dapat kebuka. Nah, jika tidak ada akses, pintunya tidak kebuka. Jika ada akses, pintunya akan terbuka. Ini yang sudah terdaftar. Nah, ini yang belum terdaftar, maka tidak akan kebuka. Oke, saya akan mensimulasikan ini lagi. Oke, sudah ya? Saya sudah buat step by stepnya. Yang pertama, siapkan komponen-komponennya. Ada router, server, PT, switch, pintu, reader, ID card. Kita siapkan dulu. Yang pertama tuh, router. Pertama, router, oke. Router. Kedua, server. Lalu ada dua switch. Dua switch. Lalu ada komponennya. Ada card. Ada reader. Ada pintu. Oke, seperti ini. Oke, kita gabungkan dulu semuanya. Menggunakan kabel kabel strike ini. Oh, ini nggak bisa ya. Oke, seperti ini dulu berarti. Oke, selanjutnya setting router. Kita ubah host name-nya. Kok saya pakai T? Kita ubah server name-nya menjadi hostname-nya menjadi R1. Oke. Di sini router config router hostname-nya jadi R1. Oke. Lalu setting CLI ya. Oke, CLI router apa nih? Oke, in
INT gigabit internet 000. Oke, config INT di sini ya. INT gigabit internet. Hmm, hmm, hmm. Bener. Oke. Lalu setting IP address ya. 20.1. Oke. Oh, di sini saya biar mudah. Address 192.168.20 satu. Oh, 25, 25, 25, 25. Bentar, udah. Lalu no football. Oke. Lalu setting IP DHCP pool IoT. IP DHCP pool IoT. Benar, networknya network 192.168.251.255. Oke. 168.20.1.255.255. Oke, sudah ya. Kita sudah di setting, ini pasti terhubung semua nih. Kabelnya jadi hijau. Oke. Terus setting routernya sudah, lalu server PT. Oke, yang pertama setting gateway-nya dulu. DNS menjadi 1.0.20. Masuk ke server VT, lalu kita settingnya di sini DNS-nya 192 ya. 92 168 1. Oke. Lalu IP-nya diatur jadi 192 168.2. Subnet maksudnya 255. Oke. Lalu setting service item jadi on. Oke, sini bersifat service IoT jadi on. Eh, Kemudian masuk ke web browser. Masuk ke web browser, masukkan IP address-nya, lalu register akun. Oke, address-nya 192.168.20.2. Oke, register dengan username saya. Dot mas- eh, 103. 23. Klik. Oke. Jika sudah klik, pasti di sini akan muncul di di COT. Oke. Oke, sudah muncul ya username, password. Oke, yang selanjutnya ada setting pintu IoT dan RFID reader. Oke. Nah, ini belum terhubung kan? Pintunya kita setting jadi PT IoT NM1CFE untuk pintu dan readernya. Di sini advance, mau config, nanti satu W ya. CFE, oke. Gabungkan ini sudah berhubung, oke. Readernya satu CFE, oh sudah default satu CFE, oke. Oke, selanjutnya kita setting gateway-nya dengan DHCP, IPv4 dengan DHCP, lalu LT servernya remote server.
Yang pertama dari pintu dulu ya. Pintu dulu kita setting seperti ini. Config, DHCP, lalu setting IoT server, remote server, masukkan 92.168.20.2. Senangnya tadi yang sudah didaftarkan, mohon, sudah 3. Lalu kita connect saja. Ya, sudah terkonek. Ini pintunya tadi. Oke, sekarang kita settingnya readernya. Readernya kita setting sama DHCP, remote server, server 192.168.20.1. Namanya sama, yuk, yuk, sampai 123. Kita connect. Sudah connect ya. Kalau sudah connect, tahap selanjutnya adalah setting RFID card. Kita setting RFID cardnya. Setting ID remote server. Oke, di sini remote IoT-nya remote server 192.168. Ini 20 juga. Sebenarnya sama yang untuk 3. Connect. Oke, sekarang atributnya kita ganti satu ya. ID-nya 1 berarti. Oke, yang selanjutnya adalah kita akan memberikan validasi IoT-nya. Sekarang masuk ke server, desktop, IoT monitor. Login sebagai, ini gimana kita masukin dulu ya, domainnya 3. Masuk. Oke, nah di sini sudah ada 2 ya. Ada pintu sama reader. Statusnya pintunya kita lock aja ya. Oke, masuk condition add. Oke, di sini ada beberapa kondisi untuk disetting. Yang pertama adalah invalid card. Invalid card. Jika ID cardnya tidak sama dengan 1, maka readernya itu invalid. Jika card, oh belum saya setting di sini. Agar lebih mudah, saya ganti namanya dulu. Ini nanti Dora. Oke, card reader. Ini Edika. Ini Edika.
ID card. Cek server VT lagi. Di monitor masuk condition add kondisi yang tadi ini invalid ID card. Sudah berarti ya. Nah, if ID card card reader guard ID sama dengan tidak sama dengan 1, then set card reader is in status invalid. So, valid invalid waiting. Oke, ini invalid ya. Oke, kita oke. Oke, yang kedua valid ID card. Valid ID card. Card reader ID sama dengan 1, set valid card reader status tuh valid. Oke. Oke, kita oke aja. Oke, yang ketiga invalid reader. Ini apa? Jika card readernya status is invalid, apa door-nya di lock atau lock. Oke, jangan lupa. Oke, oke, yang terakhir valid valid reader dari card reader status is valid. Set card door lock atau unlock. Oke, sip. Ini sudah ya. Oke, oke, kita simulasikan sekarang. Ini card reader ya. Oke, kita coba. Ini ID card saya. Coba. Oh, udah berhasil ya. Yang tadinya lock lock menjadi unlock. No, ini di lock, unlock lagi. Oke, berarti yang berhasil. Oke, ini masing-masing berhasil. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.